Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Falah Pucang Nganom Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban salat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dahulu jamaah sekalian, ada ulama besar. Ulama ini ahli fikih. Ulama ini ahli tasawuf. Ulama ini ahli kehidupan. Ulama ini ahli pengobatan hati. Siapakah jamaah sekalian? Ulama ini adalah Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali jamaah sekalian pernah berpesan, berwasiat, menasehati santri-santrinya. Ada 6 nasihat yang disampaikan kepada muridnya jamaah sekalian. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, di dunia ini apakah yang paling dekat? Ini jamaah sekalian, di dunia ini apakah yang paling dekat? Murid-muridnya menjawab jamaah sekalian, wahai Syekh, yang paling dekat itu adalah orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita. Imam Ghazali
hanya senyum jamaah sekalian. Sesungguhnya wahai muridku, yang paling tepat, yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Ini jamaah sekalian. Kata Imam Ghazali, yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematiannya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran jamaah sekalian, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Jadi semua itu akan dijemput oleh kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun mereka itu di balik benteng yang sangat kokoh. Ini jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena apa jamaah sekalian? Kata Rasulullah, sesungguhnya ada dua nasihat. Yang satu nasihat itu yang senantiasa berbicara, dan yang kedua nasihat itu yang diam. Apa kata Rasulullah jamaah sekalian? Yang senantiasa berbicara itu adalah Al-Quran, dan yang senantiasa diam itu adalah Al-Maut. Ini adalah perkara yang sangat besar jamaah sekalian. Rasulullah menyandingkan dua nasihat, Al-Quran disandingkan dengan Al-Maut. Ini jamaah sekalian. Lalu yang kedua jamaah sekalian, Imam Ghazali bertanya kepada murid lagi, wahai muridku, di dunia ini apa yang paling jauh? Apa sesungguhnya yang paling jauh? Kata murid-muridnya jamaah sekalian, wahai Syekh, yang paling jauh itu adalah matahari, bintang, negeri Cina. Imam Ghazali senyum saja jamaah sekalian. Wahai muridku, yang paling jauh itu sesungguhnya yang tepat adalah masa lalu kita. Masa lalu kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena masa lalu itu sudah tidak bisa kita jumpai lagi, tidak bisa kita jemput lagi, tidak bisa kita parani lagi. Sesungguhnya itulah yang paling jauh. Oleh karena itu, mari kita betul-betul memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Bahkan jamaah sekalian, saking pentingnya waktu, Allah berfirman wal asri, demi waktu. Saking pentingnya tentang waktu. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling besar? Ini jamaah sekalian, wahai murid-muridku, apa yang paling besar? Dijawab oleh muridnya, bumi, gunung, langit. Imam Ghazali hanya senyum-senyum saja jamaah sekalian. Wahai muridku, sesungguhnya yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Ini jamaah sekalian, yang paling besar itu hawa nafsu. Kenapa jamaah sekalian? Ketika seseorang tidak mampu, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, disitulah kehancuran, kedurhakaan manusia itu akan muncul pada dirinya. Entah itu perampokan, entah itu pembunuhan, yang intinya hembusan dari hawa nafsu.
Boleh jadi gara-gara harta warisan saudara dengan saudara tidak akur, bahkan lepas. Dan kisah cerita itu tidak 1-2 jamaah sekalian, banyak sekali. Dan itu tidak dialami oleh orang awam, bahkan bisa juga kiai, ustadz, guru. Ketika masalah warisan itu hawa nafsu yang didahulukan, banyak keluarga yang tercerai-berai karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada kedurhakaan atau keburukan. Lalu yang keempat jamaah sekalian, yang keempat kata Imam Ghazali, apa yang paling berat? Apa yang paling berat di dunia ini? Kata muridnya jamaah sekalian menjawab, baja, besi. Imam Ghazali hanya senyum-senyum saja. Sesungguhnya yang paling berat itu adalah amanah. Amanah, khususnya kepada orang-orang yang menjabat, orang-orang yang pemimpin. Yang amanah ini hendaknya ditegakkan karena memang dia sudah diberi amanah. Tapi sesungguhnya kita semua ini adalah pemimpin jamaah sekalian. Paling tidak pemimpin di keluarga kita, paling tidak pemimpin untuk diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima jamaah sekalian, yang kelima kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling ringan? Ini jamaah sekalian, apa yang paling ringan? Dijawab oleh murid-muridnya, yang paling ringan itu wahai Syekh adalah angin, kapas, kertas. Imam Ghazali hanya tersenyum saja. Wahai murid-muridku, sesungguhnya yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Ini jamaah sekalian, kata Imam Al-Ghazali, yang paling ringan itu orang-orang meninggalkan sholat. Berapa banyak jamaah sekalian orang-orang yang menganggap orang Islam, tapi hanya karena olahraga meninggalkan sholat, gara-gara rekreasi meninggalkan sholat, gara-gara sibuk di kantor meninggalkan sholat, gara-gara bekerja meninggalkan sholat. Padahal jamaah sekalian, sholat ini adalah sesuatu perkara amalan yang paling penting dan paling utama di dalam agama kita. Dan ukuran orang itu sukses adalah dilihat sholatnya. Makanya di dalam azan itu, hayya 'alas sholat, ayo kerjakan sholat. Baru hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kejayaan, mari menuju ketenangan. Ketika dia sudah hayya 'alas sholat. Dan apalagi jamaah sekalian, kalau kita lihat dari ilmu fikih, ketika seseorang itu mampu dengan berdiri, ketika tidak mampu berdiri berbaring, ketika tidak mampu berbaring terlentang, ketika tidak mampu terlentang isyarat tangan, ketika isyarat tangan tidak mampu isyarat mata, ketika isyarat mata tidak mampu isyarat hati. Sampai begitu luar biasanya tentang sholat wajib 5 waktu yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan jamaah sekalian,
di padang mahsyar nanti, urusan yang pertama kali yang diperiksa adalah sholatnya. Dan sholatnya ini sebagai penentu dia itu lancar menjalani hisab selanjutnya atau kesulitan menjalani hisab selanjutnya. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluha saluhat sa'iru amalihi fa in fasadat sa'iru amalihi. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian, marilah kita berdoa sebagaimana doa Nabi Ibrahim kepada anak cucunya, agar senantiasa kita dan anak cucu kita istiqomah di dalam sholat. Nabi Ibrahim itu senantiasa berdoa jamaah sekalian, Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku, anak turunanku, cucuku yang senantiasa istiqomah di dalam sholat, dan kabulkanlah ya Allah doaku. Lalu yang keenam, yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling tajam? Apa yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab jamaah sekalian, wahai Syekh, yang paling tajam itu pisau, pedang, umpama sekarang gitu silet. Imam Ghazali senyum-senyum saja jamaah sekalian. Wahai muridku, yang paling tepat, yang paling tajam itu adalah lisan kita, mulut kita. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya. Falyaqul khairan au yamut. Bicaralah yang baik, kalau tidak bisa diam. Oleh karena itu, falsafah orang Jawa sangat bagus sekali jamaah sekalian. Kata orang Jawa itu mengenai lisan kita itu, wis menengo, niscaya awakmu selamat. Inilah jamaah sekalian pesan Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan bisa kita jadikan bekal dalam kehidupan kita. Apa yang paling dekat kematian, apa yang paling jauh masa lalu kita, apa yang paling besar hawa nafsu kita, apa yang paling berat amanah, apa yang paling ringan meninggalkan sholat, dan apa yang paling tajam lisan kita atau mulut kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.